Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sambas Wahyudin, NIM 2255201-273. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video tutorial. Tujuan dari membuat video tutorial ini untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah komputer grafis. Tutorial yang akan saya buat yaitu membuat logo sekolah SMK Bina Makmur, yang kebetulan dulu itu adalah SMK saya. Baik, yang pertama kita bikin backgroundnya dulu. Yang pertama kita bikin segi 5 menggunakan polygon tool. Kita sesuaikan ukuran dan posisinya ya. Setelah itu kita pindahin ke tengah, kita tekan aja huruf P di keyboard. Selanjutnya kita buat lekungan pada backgroundnya menggunakan Shape Tool. Caranya pertama kita klik bagian tengahnya, terus kita klik Convert to Curve, lalu kita atur aja ya lekungannya mau bagaimana tuh. Kita sesuaiin aja, terus yang atas juga kita klik, kita convert to curve, kita atur juga ya lekungannya tuh, kita sesuaiin aja. Habis itu kita duplikat objeknya, terus kita kecilin yang udah diduplikat, kita atur ya posisinya. Terus objek yang di belakang kita kasih warna putih, terus kita tebelin outline-nya jadi 7 PT. Kemudian objek yang depannya kita kasih 5 PT aja ya, gak usah tebel-tebel. Habis itu kita kasih warna biru. Selanjutnya kita bikin objek hijau tuh yang di tengah itu yang kayak trisula. Caranya pertama kita bikin lingkaran dulu pakai ellipse tool. Lalu kita duplikat lingkarannya. Setelah itu kita sesuaikan ukuran dan posisi lingkaran kedua. Habis itu kita blok, terus kita trim. Lalu kita pindah posisi dari hasil yang sudah kita trim tadi ke bawahnya. Lalu kita atur lingkaran yang di atas. Habis itu kita blok, terus kita trim lagi, kita buang aja lingkaran yang ini. Langkah kedua kita buat persegi panjang menggunakan rectangle tool. Lalu sesuaikan ukuran dan posisinya. Selanjutnya kita buat segitiga menggunakan polygon tool. Oh iya, untuk membuat segitiga kita kurangi jumlah sisinya menjadi 3. Setelah itu kita mirror, lalu atur posisinya. Lalu kita blok semua, kemudian kita weld. Lalu kita duplikat objeknya, kemudian samakan posisinya, terus kita klik lagi sekali dan pindahkan midpoint-nya ke bawah. Lalu putar sedikit, rotate sedikit. Lalu kita duplikat lagi, kita buat 9 ya. Kemudian kita blok semua, lalu kita weld. Pindahin ke tengah, terus kecilin. Terus kita kasih warna hijau. Lalu kita hapus outline-nya. Kita sesuaikan lagi ukuran dan posisinya. Selanjutnya kita buat simbol padinya. Caranya yaitu yang pertama kita buat lingkaran dulu. Lalu duplikat gambarnya.
dan letakkan di samping kanan dari lingkaran pertama hingga berbentuk seperti bulir padi. Presisikan posisinya, lalu blok keduanya, kemudian kita intersect. Kemudian kita ambil bagian tengahnya. Nah, sudah jadi bulir padinya, lalu kita klik, terus klik lagi sekali. Kita pindahkan midpoint-nya ke bawah. Kemudian kita duplikat bulir padinya, lalu tempatkan di samping bulir padi yang pertama. Lalu kita rotate bulir padi yang pertama. Yang kedua juga kita rotate. Kita atur sudut rotatannya sama posisinya juga. Jangan lupa yang di tengah-tengahnya, di antara kedua bulir padi itu sisakan space ya untuk tangkainya nanti. Setelah itu kita blok ya kedua bulir padinya, lalu kita duplikat. Setelah diduplikat, kita group. Setelah itu kita duplikat lagi. Setelah itu kita buat tangkainya, kita menggunakan ellipse tool. Kita pakai ellipse tool yang garis aja ya. Setelah itu kita atur setengah lingkaran menggunakan shape tool ya. Lalu yang bawah kita tambah dikit. Kita klik titik itu ya. Lalu kita atur lengkungannya. Setelah itu kita atur posisinya ya. Lalu kita duplikat, kita rotate yang diduplikat, kita atur lagi posisinya. Lalu kita outline-nya kita pertebal ya, menjadi 4 PT aja, yang satunya juga. Lalu kita pindahkan bulir padi yang sudah kita bikin tadi ke tangkainya. Kita warnai kuning, kita rotate, kita atur posisinya. Setelah itu kita pertebal outline-nya ya, menjadi 4 PT juga. Lalu bulir padi yang satunya kita taruh di tengah tangkai. Kita warnai juga ya. Lalu kita pertebal juga menjadi 4 PT. Kita atur posisi sama sudutnya juga ya. Rotasinya kita atur. Lalu kita menggunakan blend tool. Kita tarik dari bulir padi yang di bawah sampai ke yang atas. Lalu presetnya kita ubah menjadi loop blend. Kita kurangi itunya kalau posisinya kurang pas. Terus jumlah bulir padinya juga kita kurangi. Lalu bulir padi yang satunya kita atur lagi posisinya. Setelah itu kita group. Setelah itu kita warnai dengan warna kuning. Lalu duplikat. Kita taruh di atas yang bulir padi yang tadi. Kita pertebal juga.
kita atur sudutnya. Yang satunya juga kita taruh di atas. Kita atur lagi sudutnya. Jangan lupa itunya juga kita pertebal ya, outline-nya. Lalu kita ulangi langkah yang tadi. Lalu kita buat satu bulir padi untuk di ujungnya ya. Kita blok kedua lingkaran ini, kita intersect lagi. Kita ambil bulir padinya, kita letakkan di ujung tangkainya. Setelah itu kita beri warna kuning, lalu pertebal outline-nya. Lalu kita atur rotasinya. Posisinya juga ya jangan lupa disesuaikan ya. Nah, simbol padinya sudah selesai, lalu kita buat simbol kapasnya. Caranya yang pertama kita buat dulu lingkaran menggunakan ellipse tool. Kita duplikat jadi 3 ya. Lalu kita susun ya ketiga lingkarannya, kurang lebih bentuknya seperti ini. Setelah itu kita blok lalu weld. Lalu kita buat persegi ya, menggunakan rectangle tool. Lalu kita putar rotasinya. Kita atur posisinya ya. Lalu kita warnai hijau. Lalu objek yang di belakangnya kita warnai putih. Lalu kita majukan layer objeknya dengan menekan CTRL plus home. Setelah itu kita atur lagi ukuran yang perseginya. Posisinya juga jangan lupa kita atur. Setelah itu blok, lalu group. Kita ubah lagi warna yang persegi ya, saya salah kasih warna, harusnya hitam. Kita ungroup dulu, kita klik yang persegi, warnai hitam. Setelah itu kita group lagi. Lalu outline-nya juga kita tebelin ya, biar sama kayak yang padinya. Kita kecilkan. Taruh di ujung tangkai, kita atur rotasinya. Oh ya, untuk mempermudah rotasi objeknya, kita midpoint-nya jangan lupa kita atur lagi posisinya, kita taruh bawah. Setelah itu kita duplikat. Lalu atur rotasi sama posisinya. Lalu duplikat lagi. Kita taruh sejajar. Lalu kita atur rotasinya. Lalu kita duplikat kapasnya ya. Kita taruh bawah, kita atur rotasinya. Lalu kita atur posisi kapas yang kiri agak lebih ke bawah.
Lalu kita grup ya. Yang atas juga jangan lupa di grup. Lalu kita blend seperti kita bikin padi tadi, kita tarik dari bawah ke atas. Lalu presetnya kita ubah jadi loop blend lagi. Nah, kalau posisinya kayak gini, kayak tadi lagi kita atur lagi sudutnya supaya pas di tangkainya ya. Kita atur lagi, kayaknya kapas yang ininya kurang ke atas ya. Tangkainya juga kita atur lagi ya, itu kayaknya kurang ke bawah gitu sudutnya ya. Kita atur aja lengkungan sudutnya tuh kayak kurang ke bawah gitu ya kan. Kita atur juga, jangan lupa dua-duanya kita atur biar sama. Ukuran simbol padi dan kapasnya kayaknya kegedean ya. Kita atur aja ukurannya, kita blok. Kita keluarin dulu, jangan lupa tuh simbol hijau yang di tengah. Kita tinggal atur aja ukuran sama posisinya. Lalu kita buat objek yang seperti pagar melingkar itu ya. Caranya kita buat segitiga dulu ya. Kita buat segitiga yang panjang. Lalu buat satu lagi yang kecil ya. Setelah itu segitiga yang panjang kita mirror. Lalu kita taruh di bawah segitiga yang kecil itu ya. Kita presisikan posisinya. Kalau yang kecil kurang lebar, kita lebarin dikit. Setelah itu blok, lalu weld, kita warnain kuning ya. Lalu pindahkan ke atas simbol padi dan kapas. Kita usahakan pas di bawah sudut lengkungannya ya. Kita kecilkan dulu ukurannya. Lalu kita buat persegi panjang menggunakan rectangle tool. Lalu kita tumpulkan menggunakan shape tool. Kita tarik titik yang di pojok. Kalau kurang kita naikin dikit titiknya. Setelah itu kita pindahkan ke samping objek yang lancip itu tuh ya, yang tadi kita udah buat tuh. Kita kecilin lagi ya. Oh iya, untuk mempermudah meletakkan posisinya kita perlu bikin lingkaran untuk kita jadikan acuan. Setelah itu kita kasih warna kuning ya, persegi panjang yang udah kita bikin tadi tuh. Ukurannya kita atur lagi. Posisinya juga kita dekatkan.
atur juga rotasinya. Setelah itu kita duplikat, kita taruh di samping persegi panjang yang pertama. Lalu duplikat lagi. Nah, dari sini tuh kita tinggal duplikat aja objek yang udah ada, sama atur posisi sama rotasinya supaya kelihatan lebih rapi. Kayaknya objek yang segitiga lancip ini terlalu lebar ya. Kita kecilin, coba. Kalau masih bisa kecilin, kita kecilin aja. Kalau kayak kurang enak dipandang, kita duplikat aja segitiga yang pertama itu. Lalu kita taruh situ. Kayak biasa kita ukuran sama rotasinya kita atur ya. Segitiga yang lainnya juga kita samain ya ukurannya ya. Kita hapus yang ini, kita duplikat. Kayak biasa kita atur aja posisi sama rotasinya. Kita atur lagi aja posisi sama rotasinya ya, supaya presisi sama rapi gitu kan. Kita bikin satu grup lagi ya. 3 persegi panjang sama 1 segitiga lagi ya. Kita rapiin lagi ya. Segitiga yang terakhir tuh kita pasin sama sudut backgroundnya itu tuh, sudut lancip backgroundnya tuh, biar kelihatan rapi. Yang lainnya kita tinggal sesuaikan aja posisinya, kita rapiin lagi kan, biar enak gitu dilihatnya. Terus buat bikin yang di sebelah kanannya kita tinggal blok aja. Yang di sini nih, yang objek yang sebelah kiri yang udah kita buat tadi, kita blok semua. Lalu kita duplikat. Habis itu kita taruh di kanan ya. Terus kita mirror aja. Nah, kita sesuaikan posisinya biar enak dilihat. Nah,
Terakhir kita bikin tulisan SMK sama nama sekolahnya ya. Caranya yang pertama kita ketik dulu tulisannya pakai text tool. Nama sekolahnya juga kita ketik dulu ya. Terus kita bikin lingkaran buat alat bantu ntar supaya tulisannya melingkar lebih presisi ya. Lebih bagus gitu melingkarnya. Pindahin dulu ya tulisan yang SMK Bina Makmurnya. Kita pindahin ke atas aja. Kita klik teks yang sekolah menengah kejuruan, terus kita klik teks bar yang teks. Nah, ntar di situ tuh ada fill to the path. Kita arahin aja ke lingkarannya. Nah, kita atur tuh. Kalau udah kita mirror aja yang vertikal, terus yang horizontalnya juga. Terus hapus lingkarannya. Terus pindahin tulisannya ke bawah simbol padi dan kapas. Kita atur aja ya posisinya biar rapi. Terus kita warnain kuning. Kita atur lagi ya posisinya biar rapi. Habis itu tulisannya kita bold biar lebih tebal. Atur lagi ya posisinya biar rapi. Nah, untuk tulisan yang satunya kita tinggal ulangi langkah-langkah yang tadi. Kita buang aja lingkarannya kalau kita rasa udah pas. Kita tinggal atur aja posisinya biar enak dilihatnya gitu, biar rapi. Habis itu kita warnain kuning. Terus bold juga tulisannya. Buat sentuhan akhir kita rapiin lagi nih tulisan yang bawahnya. Nah, jadi juga ya logonya. Saya mau kasih nama dulu. Sekian tutorial saya kali ini. Walaupun masih banyak elemen yang kurang sempurna, tapi semoga bisa membantu dan memberikan sedikit tips bagi teman-teman yang ingin membuat logo sekolah seperti ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.